Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ferbi Alpio Pratama. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 6 SMA Tidantara Semarabungo. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara alur cerita pendek dan alur hikayat. Tuh, silakan saksikan, cekidot. Cerita hikayat yang pertama berjudul Hikayat Si Miskin. Cerita hikayat ini saya unduh pada tanggal 1 November 2020 di www.dosenpendidikan.co.id /contoh hikayat /. Untuk cerita ini memiliki sinopsis, yaitu pada suatu hari ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan oleh perkataan ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian. Dan pada suatu hari, ia pun dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai, tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut. Dan seekor ikan membawanya ke negeri Pelinggam Cahaya, di mana kapal itu singgah. Marakarma tinggal bersama Nenek Kabayan, dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari, dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur dan mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Marku Negara. Untuk alur, teks hikayat ini menggunakan alur maju. Kenapa alur maju? Karena penulis menceritakan seluruh peristiwa kejadian tersebut, mulai dari awal permasalahan hingga akhir permasalahan. Terus ada pengenalan tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Maharaja Indra Angkasa atau Si Miskin. Memiliki watak mudah percaya dengan orang lain dan lebih mementingkan harta daripada anak. Yang kedua, Ratna Dewi, istri dari Si Miskin, memiliki watak penyayang. Yang ketiga, Marakarma, memiliki watak penyayang, tekun, dan pemberani. Yang keempat, ada Nila Kesuma, memiliki watak penyayang. Kelima, Maharaja Indradewa, memiliki watak pendiam dan iri hati. Yang keenam, Putri Cahaya Kairani, memiliki watak suka menolong dan membela yang benar. Untuk latar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempatnya yaitu negeri antah berantah, hutan, pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai, pulau raksasa, kapal, negeri Pelinggam Cahaya. Untuk latar suasananya yaitu tegang, mencekam, ketakutan, bahagia, dan menyedihkan. Untuk latar waktunya sepanjang hari. Penyebab masalahnya di sini yaitu Maharaja Indradewa yang iri hati terhadap kerajaan Puspasari. Kemudian ia membujuk para ahli nujum untuk memberi ramalan palsu kepada Maharaja Indra Angkasa. Kemudian penyebab masalahnya di sini yaitu Maharaja Indradewa yang iri hati terhadap kerajaan Puspasari membujuk para ahli nujum untuk memberikan ramalan palsu kepada Maharaja Indra Angkasa. Kemudian puncak masalah di sini yaitu Maharaja Indra Angkasa termakan perkataan oleh para ahli nujum yang mengatakan bahwa Marakarma dan Nila Kesuma membawa sial
dan mereka harus membuangnya. Kemudian penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di sini yaitu ramalan para ahli nujum menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan berat hati disuruhnya pergi selama-lamanya putra dan putrinya. Akhir cerita di sini yaitu pada akhirnya Marakarma menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindrasari, menjadi Raja Pelinggam Cahaya. Untuk nilai-nilai, yang pertama nilai moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal yang ada di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya di sini yaitu sebagai seorang anak, kita harus menghormati orang tua. Hendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. Kemudian nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kemudian nilai religius. Nilai religius di sini yaitu jangan mempercayakan ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Kemudian nilai pendidikan. Nilai pendidikan sini yaitu kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang lain yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Untuk cerita pendek, saya mempunyai cerita pendek yang berjudul Mimpi yang Menjadi Kenyataan. Cerpen ini saya unduh pada tanggal 2 November 2020 di _rumahmentor.com _contoh sinopsis cerpen remaja beserta unsur intristik dan eksentrik _. Untuk cerita ini memiliki sinopsis. Andrew adalah seorang anak yang mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang bintang musik. Mimpinya yang besar itu membuat Andrew kurang disukai oleh teman-teman sekelasnya. Pada suatu hari, dia membaca sebuah pengumuman yang mengabarkan bahwa sekolah mereka akan mengadakan lomba musik untuk seluruh kelas 10. Seluruh kelas 10 diwajibkan untuk mengirimkan perwakilan band untuk berpartisipasi dalam kontes tersebut. Tetapi, ketika dia mengajak teman-teman sekelasnya, dia ditinggalkan oleh mereka. Teman sekelas Andrew tak mengajak dirinya untuk bergabung. Meskipun begitu, Andrew tidak putus asa. Dia terus mencari anggota untuk mengikuti acara tersebut. Hingga akhirnya Andrew bertemu dengan Michael, teman dari kelas lain. Ternyata Michael juga memiliki mimpi yang sama dengan Andrew. Mereka pun bersatu untuk membuat band. Michael yang menjadi pemain gitar, sedangkan Andrew adalah sang vokalis. Mereka sadar bahwa untuk membentuk suatu band yang utuh, mereka membutuhkan tambahan anggota. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya mereka menemukan anggota tim lainnya. Dan bergabunglah Thomas, George, dan Richard. Kemudian terbentuklah Project Revolution Band. Mereka akhirnya bisa mengikuti kompetisi itu dan akhirnya keluar menjadi juara. Mereka, terutama Andrew, berhasil membuktikan kepada teman-teman sekelasnya bahwa dia berhasil mewujudkan mimpinya. Untuk cerpen ini menggunakan alur maju. Untuk pengenalan tokoh dan penokohan, tokoh pertama yaitu Andrew, memiliki watak ambisius, tidak gampang menyerah. Yang kedua, Michael, memiliki watak baik hati dan usil. Yang ketiga, teman sekelas. Teman sekelas memiliki sifat apatis. Kemudian latar tempat, sekolah dan taman. Latar suasana, merenung, bersemangat, dan senang. Latar waktu, pagi hari yang cerah. Penyebab masalahnya adalah teman-teman sekelas Andrew membentuk band tanpa mengajak Andrew. Dan salah satu teman sekelasnya mengejek dengan mengatakan bahwa kemampuan Andrew belum memenuhi syarat. Kemudian puncak masalah. Puncak masalah di sini yaitu terjadi ketika salah seorang teman sekelasnya mengatakan bahwa kemampuannya belum memenuhi syarat dan semua teman sekelasnya mentertawainya. Untuk penyelesaian masalah, meskipun ditertawai teman-temannya, Andrew tidak putus asa dan tetap mencari anggota untuk membentuk bandnya.
Dan dia terus mencari hingga bel masuk pun berbunyi. Akhir cerita. Band mereka tampil dengan sempurna dan berhasil keluar menjadi juara pada lomba tersebut. Andrew merasa senang bahwa dia bisa membuktikan kepada teman sekelasnya akan kemampuan bermusiknya. Untuk nilai-nilai, yang pertama nilai moral. Nilai moral ditunjukkan ketika tokoh utama diremehkan, dan kemudian dia tidak berputus asa dengan itu, dan menjadikannya sebagai cambuk untuk maju. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya ditunjukkan ketika tokoh Michael membantu Andrew yang sedang kesulitan. Saya MFRB Alpio Pratama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.